03/2021/091. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang anatomi fisiologi sistem reproduksi pada manusia. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem reproduksi. Sistem reproduksi merupakan sistem organ yang digunakan manusia untuk memproduksi atau melahirkan keturunan. Sistem reproduksi dibagi menjadi dua, yaitu sistem reproduksi pria dan sistem reproduksi wanita. Saya akan membahas sistem reproduksi wanita. Pertama ada ovarium atau indung telur, tempat pembentukan sel telur atau sering disebut dengan ovum. Ovarium berjumlah sepasang terdapat di rongga badan. Ovarium juga disebut dengan induk telur. Letak ovarium di sebelah kiri dan sebelah kanan rongga perut bagian bawah. Ovarium berhasil memproduksi sel telur jika wanita sudah dewasa dan sel telur masak akan terjadi ovulasi, yaitu pelepasan sel telur dari ovarium. Yang kemudian ada uterus atau rahim. Uterus adalah wadah untuk rahim. Uterus memiliki berat sekitar 30 gram. Uterus juga tersusun dari lapisan otot-otot yang kuat karena uterus nantinya akan digunakan untuk tempat tumbuh kembangnya janin. Otot pada uterus memiliki sifat yang elastis sehingga bisa berkembang dan mampu menopang janin pada saat kehamilan. Kemudian vagina. Vagina adalah akhir dari saluran kelamin wanita dan tempat bayi keluar saat kelahiran. Vagina memiliki panjang sekitar 8-10 cm dan terletak di antara rektum dan kantong kemih. Vagina merupakan membran nesia otot selaput yang berfungsi untuk menghubungkan rahim bagian luar. Kemudian ada labia mayora atau bibir besar kemaluan. Merupakan bagian besar dari kemaluan wanita yang berbentuk seperti bibir tapi agak terlihat lebih lebar. Pada bagian ini terdiri dari jaringan kelenjar keringat dan juga jaringan lemak. Kemudian ada labia minora atau bibir kecil kemaluan. Labia minora adalah organ berbentuk lipatan yang terdapat di dalam labia mayora. Alat ini tidak memiliki rambut, tersusun atas jaringan lemak, dan memiliki banyak pembuluh darah. Bisa dilihat gambarnya teman-teman yang ini. Kemudian himen atau selaput darah merupakan selaput membran tipis yang menutupi membran vagina. Himen ini mudah robek sehingga dapat dijadikan salah satu indikator yang dapat menilai keperawanan perempuan. Adalah tempat keluarnya cairan saat menstruasi. Saat melakukan hubungan seks pertama kalinya, himen akan biasanya robek dan mengeluarkan darah. Kemudian ada vestibulum. Vestibulum adalah rongga pada kemaluan yang dilapisi oleh labia minora pada sisi kiri dan sisi kanan, dibatasi oleh klitoris dan dibatasi oleh dua labia minora pada bagian belakang bawahnya. Kemudian saya akan menjelaskan sistem reproduksi pada pria. Yang pertama ada skrotum. Skrotum ini berfungsi sebagai memberi ruang untuk testis agar dapat bergerak, baik bergerak menjauhi tubuh maupun mendekati tubuh. Kemudian mengatur suhu pada testis agar tetap terjaga, yaitu dengan memberikan lingkungan pada testis yang memiliki suhu dingin antara 1-8 derajat Celcius. Lebih dingin bila dibandingkan dengan suhu pada tubuh. Kemudian ada testis. Testis juga disebut dengan buah jangkar. Testis merupakan organ kecil dengan diameter sekitar 5 cm pada orang dewasa. Testis berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma atau disebut dengan spermatogenesis. Kemudian ada epididymis. Epididymis adalah saluran yang keluar dari testis. Fungsi epididymis digunakan sebagai tempat penyimpanan sperma hingga matang. Dan bagian saluran epididymis merupakan alat untuk pengangkutan. Kemudian ada vas deferens yang merupakan sebuah tabung yang dibentuk dari otot yang merupakan lanjutan dari epididymis. Berfungsi sebagai penghubung antara epididymis dan kantong sperma dan sebagai tempat penyimpanan sperma
sebelum dikeluarkan melalui penis. Vesicula seminalis yang merupakan penghasil getah sebagai makanan untuk sperma, berfungsi untuk mensekresikan cairan dalam tubuh yang memiliki sifat basah. Selain itu, berjumlah sepasang kanan dan kiri. Yang kemudian kelenjar bubluretral merupakan sepasang kelenjar kecil yang terdapat pada sistem reproduksi pria, terletak di belakang samping bagian uretra yang bermigran di dasar penis. Kemudian uretra merupakan saluran sperma yang berfungsi membawa sperma dan urin keluar tubuh melalui penis. Penis dibagi menjadi dua bagian, yaitu batang dan kepala penis. Pada bagian kepala terdapat kulit yang menutupinya disebut dengan preputium. Kulit ini diambil secara operatif saat melakukan sunat. Penis tidak mengandung tulang dan tidak terbentuk dari otot. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.